Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bisa belajar tentang hal-hal yang penting yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang kita akan berbicara tentang macam-macam zikir, atau tingkatan zikir. Sebelumnya saya akan bacakan sebuah surat dari Al-Quran, Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan orang-orang yang berfikir tentang penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta, Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia tentang penciptaan semua itu. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maka jagalah kami dari adzabannar, dari api neraka. Mereka orang-orang yang berzikir qiyaman wa qu'udan. Dalam sebuah tafsir dikatakan qiyaman itu bukan berdiri, ya, artinya lebih luasnya itu siang, qiyaman, siang, wa qu'udan, atau malam. Siang maupun malam jangan pernah berzikir kepada Allah, jangan pernah berhenti mengingat Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi, langit, seisinya, seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Sehingga kita harus selalu ingat agar kita bisa kembali ke negara asal kita, agar kita bisa kembali ruh kita ke asalnya, yaitu ruh atau jiwa raga yang diciptakan oleh Allah. Wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan apapun. Ala junubihim ini maknanya memang berbaring, akan tetapi di tafsirnya dikatakan dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan apapun, susah, senang, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sangat sulit, dalam keadaan sakit, sangat sakit, dalam keadaan bahagia, sangat bahagia, dalam keadaan sedang memegang tahta, sedang punya panggung, sedang usaha sedang sukses-suksesnya, itu tetap harus bisa berzikir, mengingat bahwa semua yang kita rasakan, semua yang kita dapat itu semuanya dari Allah. Sehingga kita harus terus berzikir, terus mengingat bahwa ini adalah anugerah dari Allah, sehingga kita tidak sombong. Baiklah, kita kembali ke tingkatan zikir. Tingkatan zikir itu ada 6, ada 7. Ada zikir lisan. Apa itu zikir lisan? Zikir lisan itu hatinya, lisannya itu mengingatkan agar hatinya ingat kepada Allah yang sering dilupakan. Jadi dengan menggunakan lisan itu jadi terpicu
pikirannya maupun hatinya untuk ingat sama Allah. Jadi jangan pernah berhenti dengan lisan, tapi kadang dengan lisan itu sepertinya sombong, sepertinya ya takut ujub, takut ingin dipuji orang dengan zikir di depan orang banyak. Nah itu kalau memang takut seperti itu ya jangan pakai lisan. Tapi lisan juga bisa jadi pemicu. Kadang orang kalau pakai tasbih, pakai tasbih biar kelihatan ahli zikir, senang zikir. Nah itu nanti malah ujub. Nah kalau ujub berarti jangan pakai tasbih, tapi pakai ini saja kan bisa. Pakai jari-jari juga bisa. Ini jari-jari umpamanya satu jari 3, berarti 30 kan. 30 umpamanya kalau mau 100 ya taruhlah ini 33, 3 kali itu kan berarti udah 100 tambah 1. Itu caranya. Tapi itu tergantung bagaimana yang bikin tenang. Bisa pakai tasbih, bisa tanpa tasbih, bisa mengucapkan dengan lisan. Nah, terus yang selanjutnya ada lagi zikir jiwa. Nah, kalau zikir jiwa ini tidak ada huruf dan tidak ada suara sama sekali. Jadi hanya bisa terdengar dengan rasa dan gerak batin saja. Meskipun kelihatannya diam, mulutnya tidak berkata-kata, tidak mengeluarkan huruf, akan tetapi jiwanya lebih tenang ketika berzikir. Lebih tenang, batinnya lebih adem, lebih ayem, lebih damai. Nah itu namanya zikir jiwa. Yang selanjutnya ada zikir hati. Zikirnya pakai hati. Ya fokus pada dhamir, fokus pada kata-kata, baik itu yang diucapkan oleh mulut sehingga berbunyi atau dengan hati. Umpamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu maha besar, Allah itu maha segalanya, Allah itu maha sangat besar, apapun tidak ada yang lebih besar darinya, apapun lebih hebat darinya, apapun itu lebih perkasa, lebih kuat dari Allah, enggak ada lagi, hanya Allah semata. Nah itu fokus pada pemaknaan dari apa yang dia ucapkan, baik itu melalui lisan maupun hatinya. Subhanallah, 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 maha suci Allah, bahwa Allah itu sangat suci, bahwa Allah itu tanpa noda, bahwa Allah itu sangat luar biasa. Atau segala puji bagi Allah, bahwa Allah itu sangat terpuji, tidak ada lagi yang patut dipuji, hanyalah Allah, dan seterusnya. Itu namanya zikir hati, menggunakan hatinya. Terus zikir sirri. Nah zikir sirri ini zikir yang tersingkapnya rahasia-rahasia Allah, atau Allah itu maha kuasa, maha kuat, tidak ada yang melebihinya. Pokoknya rahasia-rahasia Allah itu diungkapkan dengan zikir, dengan pengingat, sehingga tidak ada yang melebihi Allah sama sekali. Nah, zikir khafi, zikir samar, zikir sama sekali tidak kelihatan. Nah, ini lebih fokus kepada zat ahadiyah, lebih fokus bahwa Allah itu memang satu-satunya, tidak ada yang melebihi Allah. Bumi, langit, manusia, hewan, bumi, langit, planet-planet, alam semesta, semua ini makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan yang diciptakan itu semuanya bisa sirna. Yang ada, yang hakiki hanyalah Allah.
Selain Allah sirna, selain Allah tidak ada. Hanya Allah yang ada, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang ada. Selain Allah sirna, semua tidak ada. Terus zikir akhfa khafi. Nah ini, kalau ini hakikat kebenaran sejati itu hanya Allah. Walaupun sebenarnya ini makamnya Allah, hanya Allah sendiri yang mengerti, akan tetapi kalau kita ingin masuk ke ruh qudsi, ke alam lahud, maka harus bisa masuk ke alam itu, harus bisa masuk ke alam itu, walaupun itu hanya Allah sendiri, hanya Allah yang ada. Kita harus masuk ke sana sehingga tahu bahwa apapun tidak ada sama sekali, yang ada hanya Allah saja satu. Itu namanya ahadiyah. Selanjutnya ini yang diriwayatkan oleh Dailami, dikatakan bahwa ad-dunya haramun ala ahlil akhirah. Dunia itu haram bagi ahli akhirat. Ya, dunia haram bagi ahli akhirat. Artinya ya nyarinya akhirat terus, dunia lupa. Wal akhiratu haramun ala ahli dunia. Wal akhiratu, dan akhirat haramun, itu haram ala ahli dunia, bagi ahli dunia. Akhirat itu haram bagi ahli dunia. Ngapain mikirin akhirat? Akhirat kan belum tahu. Ngapain mikirin surga? Ngapain mikirin neraka? Emang tahu? Emang apa itu surga? Emang apa itu neraka? Udah, kita senang-senang aja hidup di dunia. Kita nyari dunia saja. Orang semuanya ada di dunia. Ya, bagi orang ahli dunia itu akhirat haram. Tapi, nah di sini, wahuma haromani ala ahlillah. Tapi dunia maupun akhirat itu haram bagi ahli Allah. Artinya apa? Artinya baik dunia maupun akhirat itu haram bagi ahli Allah. Kenapa? Dunia itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Allah yang menciptakan. Nggak perlu nyari dunia, nggak perlu memikirkan dunia. Tapi pikirkanlah Allah. Terus ingat Allah. Begitu pula akhirat. Ngapain surga, neraka? Bagaimana kita agar masuk surga? Bagaimana agar tidak masuk neraka? Semua itu, mau surga mau neraka, itu semuanya ciptaan Allah. Allah aja. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah suka, yang penting Allah senang, yang penting Allah tersenyum, yang penting Allah tidak murka. Fokus itu dan hanya Allah. Kalaupun kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita berbuat baik, kita sedekah dan lain sebagainya, itu hanya karena Allah semata. Ibadah hanya karena Allah, bukan karena apapun. Bukan karena kita ingin masuk surga, bukan kita agar tidak masuk neraka dan lain sebagainya. Hilangkan itu niat-niat itu, hilangkan itu pikiran seperti itu, tapi pikirannya hanya Allah. Nah, itu baru benar, karena dunia maupun akhirat itu haram bagi ahli Allah. Jadi Allah saja. Dunia, langit, seisinya, alam semesta termasuk akhirat itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya bagaimana agar Allah ridho. Itu yang penting. Sahabat-sahabatku, itu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa terus menyadari, baik itu dengan lisan, dengan jiwa, dengan hati, dengan jiwa raga, jiwa, hati, roh, dan semuanya kita berzikir, baik kelihatan, baik keluar huruf maupun keluar suara, atau sama sekali tidak ada suara, sama sekali tidak ada suara. Semuanya itu harus diwujudkan melalui zikir-zikir yang tadi saya sebutkan, ada 7 macam zikir tadi.
Terima kasih, semoga kita bisa selalu menyempatkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.